Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Randus Imam Suwardi Wibowo MPD dan Bapak Priyanto SPD MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Penggunaan Kalimat Efektif dan Struktur. Namun, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya saya sendiri Indah Yulianingsi dengan NIM A1B121052, lalu ada rekan saya yaitu Anissa Ramadina dengan NIM A1B121094, dan yang terakhir Rusnani Sameng dengan NIM A1B121137. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Menurut Wagina, Dwi Nuryaningsih, dalam buku Menyusun kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat, sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, misalnya PUEBI, atau biasa juga disebut sebagai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tentunya kalimat tersebut akan lebih mudah dipahami, karena kalimat efektif memiliki struktur kata yang tepat, pemilihan kata yang sesuai, dan ejaan yang benar. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, atau pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud si pemberi pesan. Jenis kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya kalimat efektif digunakan dalam teks ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sejenisnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu ada kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Setidaknya memiliki dua unsur, yaitu subjek yang meliputi orang, benda, atau tempat, dan predikat merupakan keterangan kegiatan. Contoh, dalam buku ini membahas jenis kalimat. Nah, kalimat tadi itu tidak efektif karena tidak ada subjek. Kalimat yang kalimat yang efektif yaitu buku ini membahas jenis kalimat. Lalu yang kedua ada kesejajaran atau keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Misalnya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga harus menggunakan nomina. Contoh, ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke mangkok. Kalimat tadi itu tidak sejajar. Lalu kalimat yang sejajar adalah ibu memotong sayuran dan memasukkannya ke mangkuk. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Ramadina. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Indah Yulianingsih yang itu materi ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu ketegasan. Ketegasan pada suatu kalimat adalah penekanan atau perlakuan menonjol pada ide kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kalimat atau repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang kelima, menggunakan partikel penekanan. Keempat yaitu kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. Kehematan bukan menghilangkan kata yang dapat menambah kejelasan kalimat, melainkan menghindari kata yang memiliki fungsi sama dalam kalimat. Kriteria penghematan kata yaitu yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek.
Yang kedua, menghindari pemakaian hiponimi kata. Yang ketiga, menghindari kesinoniman dalam satu kata. Yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Yang kelima yaitu kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif adalah kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contoh yang pertama, siswa sekolah yang terkenal itu menjadi juara pertama. Kalimat tersebut tidak efektif karena menimbulkan tafsiran siswa yang terkenal atau siswa dari sekolah terkenal. Yang kedua, siswa sekolah terkenal itu menjadi juara pertama. Kalimat tersebut merupakan kalimat efektif. Selanjutnya yaitu kepanduan. Pernyataan dalam suatu kalimat tidak terpecah-pecah. Kalimat disusun secara jelas dan tidak bertele-tele. Contohnya, liputan ini membahas tentang pentingnya mengatur keuangan. Kalimat tersebut tidak padu. Selanjutnya, liputan ini membahas pentingnya mengatur keuangan. Kalimat tersebut contoh kalimat padu. Yang ketujuh, kelogisan. Kelogisan adalah gagasan atau ide dapat diterima oleh akal. Logis atau tidaknya kalimat dapat dilihat dari maknanya. Contoh yaitu, Tiara menduduki juara pertama lomba pidato. Kalimat tersebut tidak logis. Selanjutnya, Tiara menjadi juara pertama lomba pidato. Kalimat tersebut adalah kalimat logis. Selanjutnya, contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif sebagai berikut. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Kalimat efektif. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Contoh selanjutnya kalimat tidak efektif. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan-temuan sebagai berikut. Contoh kalimat efektif. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini ingin mengungkapkan beberapa temuan berikut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa Ramadina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rusnani. Kepada Rusnani dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan dalam suatu kalimat. Dapat berupa kata atau frasa benda. Struktur kalimat dibangun berdasarkan unsur-unsur yang tetap, yaitu SPOK, yaitu S-nya subjek adalah unsur yang berada di depan predikat dan biasanya berupa kata atau frasa benda. Subjek yaitu subjek dalam sebuah kalimat berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Nah, predikat adalah unsur yang menjelaskan sebuah subjek. Ciri khas predikat yaitu menjelaskan pekerjaan yang dilakukan subjek dan biasanya berupa kata kerja baik aktif maupun pasif. Nah, objek biasanya terletak sesudah predikat. Nah, dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Tapi pada kalimat pasif, objek menjadikan subjek. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan bisa diisi oleh frasa, kata, atau anak kalimat. Kesalahan berbahasa pada struktur kalimat bisa terjadi karena 1. Penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa asing. Nah, sepertinya rumah di mana dia bermalam dekat dari pasar. Dan rumah
tempat dia bermalam dekat dari pasar. Nah, yang kedua yaitu tidak adanya unsur subjek, yaitu dalam pertemuan itu membahasa berbagai persoalan. Nah, pertemuan itu membahas berbagai persoalan. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan subjek yang terlebihan. Nah, yaitu Ali menulis drama saat Ali telah membahas buku Rendra tentang drama. Dan Ali menulis drama setelah membaca buku Rendra tentang drama. Nah, yang keempat yaitu penggunaan kata menghubung secara ganda pada kalimat menjemput. Nah, yaitu meskipun sedang sakit kepala, namun Alimuddin tetap pergi sekolah. Nah, meskipun sedang sakit kepala, Alimuddin tetap pergi sekolah. Nah, jadi yang kelima yaitu penggunaan kata perhubung berpasangan secara tidak tepat, yaitu mereka tidak menulis melainkan sedang melukis. Nah, dan mereka tidak menulis tetapi sedang melukis. Nah, dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rusnani. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan atau yang telah kami paparkan. Maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.